Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya. Dan kita bertemu kembali di kajian kitab Taghridatus Sirah An-Nabawiyah. Senandung sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita sampai di kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Di tahun ke-5 Hijriah telah kita jelaskan ada beberapa kejadian yang luar biasa. Di antaranya adalah haditsatul ifki. Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attil. Lantaran kisah yang telah kita jelaskan, tidak perlu pengulangan lagi, Anda bisa murajaahnya. Berawal dari perang Ghazwah Bani Mustalik. Dan di Bani Mustalik ini Rasulullah SAW berperang dan akhirnya menang, dan Rasulullah menawan seorang wanita yang bernama Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dhirar Al-Hilaliyah. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah pun menikahi Juwairiyah sehingga Juwairiyah mendapatkan posisi yang ke-8. Pertama Khadijah, Aisyah, Saudah, Hafsah, Zainab bintu Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsy, Juwairiyah bintul Harith, nomor 8. Nah. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun ke-5 Hijriah dapat perang Khandaq. Perang Khandaq. Perang parit. Rasulullah SAW membuat parit di luar kota Madinah atas saran dari sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW, memberitahukan perihal Khandaq, kemudian Rasulullah pun mengikutinya. Dan dari sini menunjukkan terkadang seorang pemimpin tidak masalah mengambil ide dari muridnya, dari bawahannya, dari prajuritnya. Sebagaimana Nabi SAW. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, perang yang sangat dahsyat sekali. Rasulullah keluar bersama 3.000 dan orang Quraisy bersama sekutu-sekutunya mencapai 10.000. Perang membutuhkan waktu berhari-hari dan beberapa sahabat pun terluka, di antaranya sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang terluka. Ini ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengirim angin yang sangat kencang di malam hari, angin yang dingin. Hingga akhirnya angin yang kencang tadi meniupkan, menerbangkan periuk-periuk orang Quraisy yang ada di kemah-kemah mereka. Hingga akhirnya mereka pun tidak mampu untuk bertahan dan mereka pun kembali ke negeri mereka, yaitu Makkah. Dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah beliau sebelum melepaskan baju besi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pun datang dan memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak istirahat. Memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera pergi ke perkampungan Bani Quraidah, Yahudi terakhir yang akan diusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Yahudi pertama yang diusir Nabi SAW adalah Yahudi Bani Qainuqa di tahun 2 setelah Perang Badar. Kemudian Yahudi yang kedua yang diusir Nabi SAW adalah Yahudi Bani Nadir pakai dot, Bani Nadir pada tahun keempat Hijriah. Baru ini adalah Yahudi terakhir melanggar perjanjian. Seharusnya mereka harus membantu Nabi SAW, tapi mereka tidak mau membantu. Bahkan Yahudi Bani Quraidah membantu orang kafir Quraisy. Hingga akhirnya Nabi pun menyuruh sahabat Sa'ad bin Mu'adz untuk menghukumi mereka, mana yang lebih tepat mau dibunuh apakah tidak. Nah, dan Sa'ad pun menghukumi mereka. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ahkumu fihim an tuqtala muqatilatuhum wa tusba zarariyuhum wa tuqassama amwaluhum. Aku menghukumi, kata Sa'ad bin Mu'adz, untuk pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah, siapapun yang memerangi turut membantu orang Quraisy maka dia dibunuh. Dan siapapun yang tidak memerangi maka dijadikan tawanan. Tuqassamu amwaluhum, dan harta mereka pun dibagi-bagikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memuji hukumnya saat tadi, laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqis sab'i samawat. Dan sungguh engkau wahai Sa'ad telah menghukumi mereka Yahudi Bani Quraidah dengan hukum Allah. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengambil hukum Sa'ad. Dan setelah beberapa saat Sa'ad bin Mu'adz pun merasakan begitu sakitnya akibat luka yang beliau derita oleh ketika perang Uhud. Akhirnya meninggallah beliau Sa'ad bin Mu'adz, dan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz ini membekaskan luka yang sangat mendalam, terkhusus orang-orang Ansar, karena mereka atau melalui Sa'ad bin Mu'adz pun banyak yang masuk Islam. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala pun bergetar lantaran meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan untuk berkaitan tentang perang Khandaq, Ibnu Hajar rahimahullah telah menjelaskan faedah-faedah yang begitu agung. Anda bisa ngecek di kitab-kitab beliau. Dan Allah juga menyebutkan peperangan Al-Ahzab di surat Al-Ahzab.
Yang tidak disebutkan Ibnu Hajar ya. Nah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita berpindah ke peristiwa yang terjadi di tahun kedua, di tahun ke-6. Di tahun ke-6 ini nanti akan ada Sulhul Hudaybiyah. Di tahun ke-6 ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum ada peperangan Bani Lihyan. Tepat pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-6, Bani Lihyan mereka ingin menghancurkan Nabi SAW dan Nabi pun keluar ingin memerangi mereka. Dan mereka pun ketakutan dan pergi. Kemudian di tahun ke-6 ini Rasulullah SAW mengutus Sariyah, komando perang yang dipimpin oleh sahabat Ukashah bin Mihsan, seorang yang dijamin masuk surga. Ukashah bin Mihsan. Sariyah yang sudah berlalu, Sariyah siapa? Hamzah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Al-Harith ya. Kemudian Abdullah bin Jahsy, Abu Salamah, Abdullah bin Unais. Kemudian di sini Ukashah bin Mihsan. Untuk melawan Bani Asad. Dan akhirnya mampu dikalahkan. Kemudian juga di tahun kelima Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Muhammad bin Maslamah. Kenapa sih Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya ikhwah? Karena di tahun ke-5 Hijriah, kebanyakan kabilah mereka bersekutu dengan orang Quraisy ingin menghancurkan Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW mengetahui kabilah-kabilah siapa saja yang mereka ingin berniat menghancurkan kota Madinah dan Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW pun di tahun ke-6 langsung membuktikan kekuatannya. Kita serang mereka yang telah bersekutu dengan orang Quraisy. Akhirnya mengutus Ukashah bin Mihsan, Muhammad bin Maslamah. Nah, Ukashah bin Mihsan diutus untuk Bani Asad, afwan. Kemudian kalau Muhammad bin Maslamah diutus melawan Bani Sa'labah dari Ghatafan. Kemudian tidak hanya Ukashah bin Mihsan dan Muhammad bin Maslamah saja, tapi Rasulullah juga menyuruh sahabatnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang yang dijamin masuk surga, salah satu dari 10 orang dijamin masuk surga. Dan akhirnya memenangkan. Semua yang disuruh Nabi SAW, mereka semuanya memenangkan. Ikhwati filazanallahu wa memenangkan peperangannya. Kemudian di tahun ke-6 juga Rasulullah SAW mengutus sahabat Zaid bin Harithah. Dan Zaid pun membawa kemenangan seperti biasa ikhwati fillah sallallahu alaihi wasallam melawan Bani Sulaim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di bulan berikutnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Ula, Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah juga. Lihat, Zaid bin Harithah ini betul-betul komandan dalam berperang. Dan putranya siapa? Usamah bin Zaid itu nanti diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk berperang juga, mengikuti ayahnya di masa Abu Bakar Siddiq. Sehingga Zaid bin Harithah sudah 3 kali. Yang pertama sebelum tahun ke-6, baru tahun ke-6 ini 2 kali diutus Nabi SAW. Dan semuanya dimenangkan oleh Zaid bin Harithah.
dimenangkan oleh Zaid bin Al-Harithah. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, pada peperangan Zaid bin Harithah ini tujuan awalnya untuk menghadang kafilah dagang orang Quraisy, hingga akhirnya mampu dikalahkan, dan di antara tawanan adalah menantu Nabi SAW yang bernama Abul As bin Rabi'. Jadi Abul As bin Rabi' kala itu dia tidak atau belum masuk Islam. Abul As bin Rabi' kala itu belum masuk Islam. Itu bisa bayangkan, padahal mertuanya seorang nabi, mertuanya seorang yang saleh, menantunya gak saleh. Abul As bin Rabi' waktu itu belum masuk Islam, masih mengikuti orang kafir Quraisy. Dan Zainab, istri dari Abul As atau anunya Nabi SAW, masih berada di ininya. Dan akhirnya Abul As bin Rabi' pun ditemui oleh Nabi SAW. Dan Abul As bin Rabi' pun mendapatkan jaminan dari Zainab bintun Nabi SAW. Abul As waktu itu masih kafir, masuk Islam, dan mendapatkan jaminan dari istrinya, dari anak Nabi SAW, Zainab bintu Nabi SAW. Hingga akhirnya Rasulullah SAW pun membebaskan Abul As bin Rabi'. Dan Rasulullah pun mengembalikan harta miliknya, dan kembalilah Abul As bin Rabi' ke kota Makkah. Kemudian setelah itu kembali lagi ke kota Madinah, dan Abul As bin Rabi' masuk Islam. Masuk Islamnya lama sekali ya ikhwah, untuk bisa bayangin. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah berapa tahun berarti? 13 tahun di kota Madinah, tambah 6, 7, 8, 9. Sudah 19 tahun Nabi Muhammad menjabat jadi Nabi dan Rasul. Tapi menantunya nggak masuk Islam. Ya namanya hidayah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, hingga akhirnya Abul As pun kembali dengan istrinya Zainab yang kala itu sudah masuk Islam duluan. Apakah ada akad nikah terbaru? Tidak. Ya, terdapat perselisihan di kalangan para ulama fikih. Apakah Zainab ini menikah dengan mahar baru, apakah tidak? Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ini yang kita tunggu, adanya peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Sulhu itu artinya perdamaian. Sulhu artinya perdamaian. Al-Hudaybiyah, boleh antum mengucapkan Al-Hudaybiyah, boleh juga mengatakan Al-Hudaybiyah. Boleh dua bacaan. Mau pakai tasydid boleh, nggak pakai tasydid juga boleh. Bagaimana terjadinya Sulhul Hudaybiyah ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Terjadinya perjanjian Hudaybiyah lantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini tepat di bulan Zulqa'dah pada tahun ke-6, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya, bahwasanya beliau ingin melaksanakan umrah.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya bermimpi. Dalam mimpi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini memasuki kota Mekah. Beliau dan para sahabatnya semua masuk Mekah dalam keadaan aman, dalam keadaan bersyukur. Yang mana ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Mendengar cerita Nabi SAW, bahwasanya beliau bermimpi dan dalam mimpinya beliau memasuki kota Mekah dalam keadaan aman, sentosa, tidak ada peperangan. Maka para sahabat pun mereka senang, bergembira. Karena mimpi Nabi SAW hak, benar. Tetapi para sahabat, mereka melupakan bahwasanya tidak setiap mimpi itu datangnya dengan segera. Udah, nggak masalah, kadung seneng. Akhirnya mereka pun bersiap-siap. Bersiap-siap kemana ikhwah? Bersiap-siap melaksanakan ihram. Bersiap-siap memakaikan ihram untuk bisa berumrah. Hingga akhirnya Rasulullah SAW pun meminta untuk diserukan siapa yang mau umrah. Bahkan Rasulullah SAW meminta orang-orang Arab Badui pun untuk ikut juga. Jadi Rasulullah meminta sahabatnya untuk memberitahu siapapun yang sudah masuk Islam, yang mau umrah silahkan ayo ikut bulan Dzulqa'dah. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum berkumpullah di sisi Nabi SAW sekitar 1.000 orangan. 1.000 orang yang hendak melaksanakan umrah. 1.000 orang ini dari kalangan muhajirin, ansor, kemudian sama orang-orang Arab Badui. Keluarlah mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tidak semua orang-orang Badui mereka mau mengikuti Nabi SAW untuk umrah. Dan mereka meminta uzur. Wahai Nabi, kami ada keperluan ini dan itu. Tapi nggak semua orang Badui, hanya beberapa, kebanyakan Badui memang. Sampai Allah abadikan dalam surah Al-Fath. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna astaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Na'am. Wa dhanantum an lan yanqalibar rasul wal mu'minun ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna saw wa kuntum qauman bura. Na'am. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tidak semua orang mengikuti umrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tetapi yang terkumpul dari kalangan para sahabat, mereka yang hendak mengikuti umrah Nabi SAW berjumlah 1.400 orang. 1.400 orang sahabat, mereka siap. Siap kemana ikhwah? Siap untuk melaksanakan ihram. Umrah. Dan seperti biasa Rasulullah SAW akan mengundi para istrinya siapa ini yang akan ikut. Dari istri yang tersisa siapa nih? Yang tersisa Aisyah, Saudah, Hafsah, Ummu Salamah,
Zainab bintu Jahsy, Juwairiyah bintul Harith, dah. Aisyah, Saudah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsy, Juwairiyah bintul Harith. Tersisa 6. 6 orang. Nah, dari 6 orang ini diundi siapa ini yang mau umrah. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum tersisalah undian atau keluarlah undian yang mengatasnamakan istri beliau yang bernama Ummu Salamah Hindun binti atau bintu Abi Umayyah ibni Al-Mughirah. Ummu Salamah pun keluar bersama Nabi SAW untuk melaksanakan umrah. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, karena Rasulullah SAW ini beliau juga berharap memang betul, karena memang dalam mimpinya itu jelas sekali Allah mengisyaratkan bahwasanya Nabi SAW akan memasuki kota Mekah ya tanpa adanya peperangan, sehingga Rasulullah SAW pun beliau tidak membawa pedang atau baju besi, murni kain ihram. Murni Rasulullah SAW memakai ihram saja. Memakai kain ihram. Dan Rasulullah SAW hanya membawa pisau yang untuk menyembelih hadyu, hewan sembelihan, onta-onta. Dan kala itu Rasulullah SAW membawa 70 ekor onta. 70 ekor onta, ya tentunya Rasulullah akan membawa pisau. Tapi Rasulullah tidak membawa pedang atau panah atau tombak. Nah, dan begitu juga para sahabatnya. Seperti biasa, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di kitab fikih sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Dzulhulaifah, miqatnya Ahlul Madinah. Dan beliau pun mandi di sana. Beliau memakai pakaian ihram di sana dan mengucapkan talbiyah pun di sana. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan umrah. Dan ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW bertolak kemudian dari Miqat menuju Makkah. Perjalanan menggunakan onta sekitar 7 harian. Hingga akhirnya orang-orang Quraisy pun mereka mendengar bahwasannya Nabi Muhammad SAW datang bersama 1.400 orang sahabat. Dikira untuk memerangi. Mereka takut akan ada peperangan. Sehingga Abu Sufyan pun atau pemuka Quraisy yang lainnya, mereka mengutus sahabat yang kala itu masih kafir, yaitu Khalid bin Walid. Meminta Khalid bin Walid untuk mencegah kaum muslimin, biar mereka tidak jadi masuk ke Mekah. Tatkala sampai di daerah yang bernama Usfan, bertemulah kaum muslimin dengan pasukan Khalid bin Walid. Dan tibalah waktu sholat asar. Di saat itu juga Allah mensyariatkan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, rasa takut, berhadapan dengan musuh. Dan kata penulis, fakanat awwala salatin khaufin sulliyat fil Islam. Maka itulah
sholat yang pertama kali, sholat khauf ya, yang pertama kali dilakukan di dalam agama Islam. Kanat fi ghazwatil Hudaybiyah. Dan itu terjadi di perang Hudaybiyah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sampai akhirnya Rasulullah SAW pun berpikir bagaimana caranya kita bisa melewati pasukannya Khalid bin Walid. Sampai Rasulullah mengatakan, "Man yakhruj bina ala tariqin ghairi tariqihim?" Siapa yang mau menunjuki kita bisa tidak berhadapan dengan Khalid bin Walid? Ayo, siapa yang mau ngasih tahu jalannya? Maka ada seorang dari kalangan sahabat pun mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." Sampai akhirnya Nabi Muhammad pun bisa lolos dari pandangan Khalid bin Walid. Dan 1400 tadi bisa lolos. Karena zaman dahulu belum ada kamera, jadi susah untuk mendeteksi. Tetapi Rasulullah SAW terpaksa harus melewati jalan yang sukar didaki, karena kan gunung-gunung, gunung pasir seperti itu. Dan Rasulullah SAW pun mampu melewati tanpa Khalid bin Walid mengetahuinya. Nah, ketika Rasulullah SAW tiba di daerah Thaniyatil Mirar, tiba-tiba onta beliau SAW pun menderum dan tidak mampu untuk digerakkan. Bahkan para sahabat pun mereka berusaha semaksimal mungkin bagaimana biar onta ini bisa bergerak. Ayo, ayo. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun rada mengeraskan pukulannya pada onta tadi. Akhirnya ontanya mau berjalan. Dan terus berjalan sampai di daerah Al-Hudaybiyah atau Al-Hudaybiyah. Maka tatkala sampai di Hudaybiyah, Rasulullah SAW pun sudah disambut dengan seorang yang musyrik, orang musyrik Quraisy yang bernama Budail bin Warqa. Karena Khalid bin Walid merasakan Muhammad ternyata sudah kabur, akhirnya mengatakan kepada orang Quraisy. Dan Khalid bin Walid menggunakan kuda, jadi cepat ke Mekahnya. Adapun Nabi menggunakan unta. Budail bin Warqa. Kemudian kata Budail bin Warqa pun, "Inna Quraisyan qad kharajat liqitalik wa saddika 'anil bait." Sesungguhnya orang Quraisy, kabilah Quraisy, mereka keluar untuk memerangimu, hai Muhammad, untuk mencegahmu dari kedatanganmu ke Baitul Haram. Tidak boleh kamu masuk ke Mekah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Inna lam naji liqitalin walakinna ji'na mu'tamirin." Wahai Budail bin Warqa, kami ini datang ke Mekah itu tidak untuk berperang, tapi kami hanya ingin melaksanakan umrah. Kata Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak menggubris omongan Nabi SAW. Bahkan orang Quraisy pun mengirim beberapa utusan lagi. Tujuannya apa ya? Untuk menanyakan Nabi Muhammad itu datang untuk umrah beneran atau mau berperang. Padahal Nabi sudah mengatakan kami nggak membawa apa-apa, kami nggak membawa pedang, kami nggak membawa apa-apa. Tapi kenapa kok kalian mengejudge bahkan suudzon gitu ya? Kalian berprasangka buruk, kami akan menghancurkan kalian.
Kami juga tahu Mekah tidak boleh ada peperangan. Kami murni untuk apa? Beribadah. Sampai selain Khalid bin Walid dan Budail bin Warqa, orang Quraisy pun mengutus Mikras bin Hafs dan mengutus Al-Hils bin Alaqah dan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Mengutus mereka semuanya kepada Nabi. Tujuannya apa, ikhwah? Tujuannya untuk menanyakan, "Hei Muhammad, kamu tuh mau ngapain sih? Kamu tuh mau ngapain?" Ya, Rasulullah SAW juga mengatakan kami hanya untuk umroh, tidak berperang. Begitu. Mereka pun cuek aja, nggak bakalan menerima. Sampai utusan-utusan tadi, Mikras, kemudian Al-Hils, sama Urwah. Mikras, Al-Hils, sama Urwah, mereka memberitahu Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy, Muhammad ini kelihatannya bener deh. Mau umrah, nggak mau berperang. Kami juga melihat Muhammad ini memakai pakaian ihram. Tapi mereka pun juga kebingungan, tetap menghalangi Nabi SAW agar tidak boleh masuk ke kota Mekah. Sudah mengutus Khalid bin Walid, kala itu belum masuk Islam, Khalid bin Walid nanti masuk Islamnya di tahun ke-7. Kemudian mengutus siapa lagi? Budail bin Warqa, mengutus Mikras, mengutus Hils, mengutus Urwah. Sampai akhirnya Nabi pun kayak merasa kasihan begitu kan sama orang-orang Quraisy. Dan itu masih di daerah Hudaybiyah. Rasulullah nggak bisa berjalan lagi ke Mekah. Sampai akhirnya Rasulullah berinisiatif mengutus sahabat Utsman bin Affan. Untuk apa, ikhwah? Untuk berembuk, untuk betul-betul memberitahu kedatangan Nabi itu tidak untuk berperang, hanya untuk umrah. Wahai Utsman, karena aku melihat kamu itu masih memiliki banyak saudara, dan Utsman bin Affan itu kan masih ada hubungan sama Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan kan petingginya. Udah, kamu ke sana, aman kok. Kamu gak akan dibunuh, wahai Utsman. Ya sudah, Nabi Utsman pun mengikuti. Utsman bin Affan mengikuti perintah Nabi SAW. Baik, wahai Rasulullah. Akhirnya Utsman pun datang ke kota Mekah. Memberikan apa? Memberitahu niat baik Nabi SAW hanya untuk umroh, murni umroh. Bertemu dengan orang-orang Quraisy, ngobrol, rembukan. Nah, bahkan Utsman pun dijamu. Ya namanya petinggi kan, Utsman bin Affan kan orang kaya, ikhwah. Dan Utsman masih punya kerabat yang masih tinggal di Mekah, yang non-muslim tentunya ya, belum masuk Islam. Sampai akhirnya Utsman bin Affan pun berhari-hari, bahkan tidak ada kabar sama sekali. Utsman bin Affan tidak kembali kepada Nabi, bahkan bermalam berhari-hari di kota Mekah, sampai ada isu bahwasannya Utsman bin Affan dibunuh. Padahal Utsman bin Affan itu tinggal di Mekah, disambut baik sama Abu Sufyan. Nah, namanya Abu Sufyan satu kabilah sama Utsman. Disambut baik. Sampai akhirnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kabar desas-desus bahwasanya Utsman dibunuh, Utsman dibunuh, Utsman dibunuh, Utsman dibunuh. Sampai akhirnya Rasulullah SAW melakukan bai'atur ridwan. Apa sih bai'atur ridwan, ikhwah? Bai'at yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan di bawah pohon yang terdapat di Hudaybiyah.
Katanya sampai sekarang masih ada, wallahu alam. Rasulullah SAW kala itu di bawah pohon. Dan Rasulullah manggil para sahabatnya, semuanya harus datang. Jadi 1.400 orang itu mereka datang di bawah pohon. Dan hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, surat kemenangan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Rasulullah membaiat para sahabatnya, wahai para sahabatku, sesungguhnya telah tersebar fitnah bahwasannya Utsman telah dibunuh. Jika memang benar, apakah kalian siap? Apakah kalian siap untuk membela darah Utsman bin Affan? Siap, wahai Rasulullah. Dari sini, ikhwah, para ulama mengambil faedah ini keutamaan Utsman bin Affan. Sampai dibela Nabi mati-matian sama para sahabat yang lainnya. Ya karena sebagai utusan juga. Nah, kan nggak boleh membunuh utusan. Dan baiat tersebut disepakati oleh para sahabat. Dan mereka siap berperang. Padahal kalau dipikir-pikir Nabi Muhammad SAW tidak membawa pedang sama sekali untuk berperang, alat-alat berperang beliau tidak membawanya. Hingga akhirnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum 1.400 orang sahabat mereka menunggu kok lama sekali nggak datang-datang. Dah nih mereka siap-siap. Untuk apa? Ya untuk perang. Ketika mereka siap-siap untuk perang, tiba-tiba Utsman pun muncul. Nah, mereka pun bertakbir, alhamdulillah. Dan perihal bai'atur ridwan ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, memiliki keutamaan, Allah meridhai mereka. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarati. Tidak akan pernah seorang masuk neraka jika dia mengikuti bai'at ridwan, bai'at di bawah pohon. Jadi antum tinggal cari siapa nama para sahabat yang mengikuti bai'at ridwan tadi, ada sekitar 1.400. Antum cek, cari, maka mereka pun dijamin masuk surga. Dah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun sudah berbaiat, mengambil baiat sumpah rela mati dan siap mati dengan para sahabatnya, sampai kabar tersebut pun sampai kepada orang-orang Quraisy. Tadi Utsman pun dijamu bermalam di kota Mekah. Tapi Rasulullah SAW menunggu dengan ala kadarnya kan, ikhwah. Tidak menggunakan ya bermalam berhari-hari di tenda. Sampai akhirnya mereka pun takut dan mengembalikan Utsman bin Affan. Sembari mengembalikan Utsman bin Affan, Nabi Muhammad pun didatangi oleh utusan Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Datanglah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini siapa, ikhwah? Suhail bin Amr ini terkenal dengan Khatibul Arab, Khatib Quraisy. Tukang ceramahnya orang Quraisy begitu. Jadi kalau ceramah itu banyak yang terkagum-kagum dengan ceramahnya Suhail bin Amr. Anaknya Suhail bin Amr masuk Islam. Dan nanti Suhail bin Amr pun juga masuk Islam, ikhwah. Suhail bin Amr masuk Islam.
Dan datang Suhail bin Amr mewakili orang Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berembuklah. Suhail bin Amr pun mengatakan, janganlah ada peperangan di antara kita. Kami datang untuk berunding. Akhirnya mereka pun berunding, ikhwah. Maka terjadilah nama Sulhu Al-Hudaybiyah, perdamaian di daerah atau di tempat Al-Hudaybiyah. Di antara isi perjanjiannya apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Di antara isi perjanjiannya adalah kaum muslimin untuk tahun ini, tahun 6 Hijriah ini belum dibolehkan untuk umrah. Tapi kapan mereka dibolehkan? Dibolehkan tahun depan. Jadi Rasulullah SAW suruh balik dulu. Nanti umrahnya lagi di tahun ke-7. Tapi ini tetap disebut umrah ya ikhwah, walaupun tidak jadi tawaf tapi tetap disebut umrah. Umrah pertama Nabi setelah keluar dari kota Mekah. Antum bisa bayangin berapa tahun, 6 tahun coba, kangennya. Kangen kan otomatis Nabi Muhammad sama Ka'bah, tapi dihalangi oleh kaumnya. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kemudian orang Quraisy mewakil dari wakil Suhail tadi bilang, tahun depan boleh umrah. Tetapi umrahnya juga tidak boleh lebih dari 3 hari. Gak boleh lebih dari 3 hari. Cukup 3 hari saja. Gak boleh 1 pekan. Akhirnya Rasulullah pun apa? Mengiyakan. Ya, nggak jadi umrah tahun ini. Kasihan kan sahabat, banyak kecewa otomatis. Nanti akan ada 1.400 nggak jadi umrah. Kecewa lah mereka. Masa nggak kecewa? Perjanjian yang menguntungkan orang Quraisy tidak menguntungkan kaum muslimin. Kemudian setelah itu perjanjian, siapapun yang ingin mengikuti kubu Nabi Muhammad dipersilahkan, dan yang mengikuti kubu Quraisy dipersilahkan. Semuanya mengikuti kecuali beberapa kabilah Quraisy dan beberapa kabilah orang Arab dan orang Yahudi tidak mengikuti sama sekali. Jadi orang Yahudi nggak ikut masuk kubunya Nabi Muhammad, tidak ikut kubunya Quraisy juga. Sehingga nanti di tahun ke-7 kan nggak boleh peperangan tuh. Nabi Muhammad tidak boleh berperang dengan orang Quraisy selama 10 tahun. Begitu juga orang Quraisy tidak boleh berperang dengan Nabi Muhammad selama 10 tahun. Nah, Rasulullah SAW gunakan selama 10 tahun ini untuk berdakwah. Di antaranya adalah mendakwahi orang Yahudi yang ada di Khaybar. Makanya nanti tahun ke-7 banyak orang-orang Yahudi dihancurkan oleh Nabi SAW di benteng Khaybar. Dan di tahun ke-7 juga nanti akan ada penanggalan perjanjian, pengkhianatan dari suku atau sekutunya orang kafir Quraisy. Sekutunya orang kafir Quraisy, dia membasmi, menghabisi sekutunya Nabi Muhammad SAW. Dan itulah pemicu adanya Fathu Mekkah. Jadi yang tadi, kaum muslimin harus balik. Tahun depan baru umrah. Itu pun cuma 3 hari. Kemudian isi perjanjian kedua, gencatan senjata, nggak boleh perang selama 10 tahun. Dan siapapun yang mau mengikuti kubu Nabi Muhammad silahkan, yang mau mengikuti Quraisy juga silahkan. Tapi nanti di tahun ke-7, kubunya orang Quraisy membasmi, membunuh kubunya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad pun marah dong, mengkhianati perjanjian. Akhirnya diizinkanlah Fathu Mekkah di tahun 8. Penanggalannya nanti tanggal 7 tanggal 8 bukan tanggal 7.
Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, terus isi perjanjian yang berikutnya adalah siapapun dari orang Muslim Quraisy, orang Muslim yang tinggal di Mekah, yang disiksa Abu Sufyan dan yang lainnya, kemudian dia datang ke Nabi Muhammad, harus dibalikkan ke Quraisy. Nggak boleh diterima oleh Nabi Muhammad. Dan siapapun yang murtad dari kalangan muslimin, maka harus dikembalikan pada orang Quraisy. Kan menguntungkan sekali untuk orang Quraisy, tidak menguntungkan untuk Nabi Muhammad dan para sahabat. Tapi Nabi pun apa? Mengiyakan. Ini semuanya penuh hikmah loh ikhwah. Kalau antum mau mengambil faedah dan pengajaran, ada buku-buku sirah di antara ada faedah-faedah gitu. Dari kisah ini terdapat faedah ini 1 2 3. Nah, antum bisa cek karena buku ini kan murni apa berkaitan tentang sirah, tidak ada pelajaran-pelajarannya atau ibrah-ibrahnya dapat diambil. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, nanti akan ada beberapa sahabat, di antaranya siapa? Anaknya Suhail bin Amr yang bernama Abu Jandal. Abu Jandal setelah selesai perjanjian ini, sudah ditandatangani Nabi Muhammad sama Suhail bin Amr, tiba-tiba Abu Jandal datang. Dan dia minta bantuan kepada Nabi, wahai Nabi, tolonglah aku, bantulah aku, bawa aku pergi ke Madinah. Akhirnya Abu Jandal pun nggak bisa ngapa-ngapain karena perjanjian sudah disahkan. Siapapun dari orang Muslim Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad harus dikembalikan ke Mekah, nggak boleh diterima oleh kaum muslimin. Sampai nanti ada beberapa sahabat yang mampu keluar dari Quraisy dan mereka datang ke Nabi, Nabi pun tidak mau menerima, ini udah perjanjian nih gitu. Tapi akhirnya mereka pun berinisiatif tinggal di gurun pasir sana sampai Allah membukakan pintu kemenangan. Mereka membuat beberapa sahabat kumpul, ayo kumpul di bukit pasir nih. Nah, sampai mereka pun biar tidak balik lagi ke Quraisy. Subhanallah, perjuangan para sahabat ikhwah itu luar biasa. Nah, sama Nabi nggak diterima. Daripada balik sama orang Quraisy disiksa terus, ya lebih baik kan tinggal di gurun pasir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan sampai antum itu mencela para sahabat begitu loh. Sahabat itu perjuangannya luar biasa. Kok antum bisa-bisanya nggak mau mengikuti para sahabat, tidak mau mengakui keutamaan mereka. Ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu kan bubar ya. Suhail bin Amr pun kembali dan Rasulullah SAW pun juga seharusnya kembali. Rasulullah SAW seharusnya kembali. Kembali kemana ikhwah? Ke Madinah. Dan sebelum kembalinya, maka Rasulullah SAW harus tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul itu membebaskan amalan umrah. Jadi biasanya ketika kita udah selesai umrah atau haji, nanti kita harus tahallul. Tahallul itu dengan cara apa? Mencukur rambut. Ya, laki-laki menghabiskan kayak botak seperti itu, kalau perempuan cukup dipotong ujungnya. Jadi rambutnya disatukan, kemudian dipotong ujungnya. Kayak di kelabang atau di itu loh. Baru dipotong. Sedikit saja untuk perempuan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Dalam permasalahan ini, awalnya para sahabat nggak mau mencukur rambut. Sampai akhirnya Rasulullah pun bingung. Kenapa ya para sahabat sudah saya suruh untuk mencukur rambut, mereka nggak mau. Mereka masih shock ikhwah. Para sahabat itu masih shock. Mereka sudah senang-senang, tapi Allah ingin menguji kan keimanan mereka. Rasulullah mimpi, kemudian mengatakan akan mendapat kemenangan, umrah, tanpa ada gangguan, malah ada gangguan. Sampai beberapa sahabat pembesar pun mereka meragukan, diantaranya Umar bin Khattab. Karena biasanya Rasulullah ketika mimpi itu langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi ini tidak, dijeda sama Allah.
Tidaknya nanti di tahun ke-8, ini kan tahun 6. Sampai Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar, wah Abu Bakar, apakah benar Rasulullah ini? Apakah Rasulullah itu di atas kebenaran? Nah, bala. Rasulullah SAW, apakah dari Allah? Benar-benar, pokoknya betul-betul. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun satu-satunya lagi yang kuat. Percaya apapun yang dilakukan Nabi SAW pasti disetujui sama Abu Bakar As-Siddiq. Umar pun akhirnya mau tidak mau harus mempercayai. Setelah bertanya dan ngobrol sama Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, Umar pun juga ya namanya Nabi SAW bersabda nggak pernah bohong, tapi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak langsung mendapatkan kemenangan Fathu Makkah. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah kebingungan dan masuklah beliau ke kemahnya Ummu Salamah, dan Rasulullah SAW pun ditanya, ada apa wahai Rasulullah? Diceritakanlah bahwasanya para sahabat ini nggak mau cukur rambut. Nggak mau cukur rambut. Terus bagaimana dong? Akhirnya Rasulullah pun dinasehati oleh istrinya Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak mau memulai dahulu? Coba kalau Anda memulai cukur dahulu, mungkin sahabat semuanya akan langsung mengikuti Anda. Barulah setelah itu Rasulullah pun keluar. Dan Rasulullah pun memanggil tukang cukurnya. Mana Fulan? Mana Khirash bin Umayyah? Ayo sini, Khirash bin Umayyah, cukur. Akhirnya dicukur dan para sahabat pun melihat, wah Rasulullah cukur. Akhirnya semuanya pun ikut cukur. Bahkan hampir berbunuh-bunuhan. Ayo saya dulu, saya dulu, saya dulu. Itu bayangin aja 1.400 sahabat ya, cukur bersamaan. Dari sini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, nampaklah kecerdasan Ummu Salamah. Ummu Salamah binti Abi Umayyah binti bin Al-Mughirah, istri dari Abu Salamah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah mencukur pun Rasulullah SAW menyembelih hewan hadyu. Dan inilah disebut dengan Umrah Hudaybiyah yang sangat masyhur. Jadi Umrah Hudaybiyah plus perjanjian Hudaybiyah. Baru setelah itu, setelah cukur rambut dan menyembelih 70 unta, Rasulullah SAW balik. Kemana ikhwah? Ya seperti biasa, ke kota Madinah. Nah, pas perjalanan pulang, turunlah surat Al-Fath, surat kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Di perjalanan baru habis itu para sahabat pun bergembira. Betul ini. Karena kan tadi sebelumnya bukan wahyu kan. Sebelumnya kan mimpi. Jadi Rasulullah mimpi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Akhirnya Rasulullah pun juga berjalan. Dan ternyata para sahabat pun kecewa sedikit. Ya, tapi ya Abu Bakar nggak kecewa. Abu Bakar langsung terima Nabi SAW. Wajarlah kalau kecewa, apalagi dihadang sama orang Quraisy. Orang mau beribadah kok dihadang. Nah, dan mereka pun bergembira lantaran turunnya surat Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis menyebutkan Al-Hudaybiyatu a'zamu fathin fil Islam. Perjanjian Hudaybiyah ini atau kejadian ini merupakan pintu pertama akan menangnya ke Islam. Jadi peluang dari perjanjian ini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, terbukalah kemenangan yang sebesar-besarnya. Tentu bisa bayangin nanti ya. Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah punya berapa pasukan? Cuma 1.400 doang. Nanti setelah itu pas ketika Fathu Mekah, Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan. Itu bisa bayangin ya, Pak. Cuma hanya beberapa saat saja, karena beliau tidak diganggu orang Quraisy. Jadi kan tadi gencatan senjata selama 10 tahun. Nah,
Ketika gencatan senjata, otomatis kan nggak ada kan persekitaan dengan orang Quraisy, dan Rasulullah pun gunakan untuk berdakwah ke kabilah-kabilah, termasuk orang-orang Yahudi, ayo perang. Dari situlah banyak yang masuk Islam, banyak masuk Islam. Dakwah Rasulullah lancar jaya. Kenapa kok lancar jaya? Karena tadi udah perjanjian, ya. Siapa yang mau ikut kabilah Nabi Muhammad silahkan, yang mau ikut kabilahnya Quraisy silahkan. Dan kabilahnya Quraisy mereka nggak berani dong melawan Nabi SAW. Paham ya ikhwah? Sehingga itu betul-betul kemenangan yang luar biasa. Membuka jalan kemenangan Islam. Sehingga nanti pas Fatu Makkah, Rasulullah sudah memiliki 10.000 pasukan untuk menghancurkan orang-orang Quraisy. Tapi nggak jadi perang di sana. Nah, bisa difahami ya ikhwah, kenapa kok Sulhul Hudaybiyah atau Umrah Hudaybiyah ini menjadi kemenangan yang besar, inna fatahna laka fatham mubina, lantaran dengan adanya perjanjian ini, adanya genjatan senjata dan terbaginya kabilah-kabilah suku. Siapa yang mau ikut Quraisy silahkan, yang mau ikut Nabi Muhammad silahkan. Nah, baru setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa yakum, Rasulullah SAW memfokuskan diri untuk berdakwah kepada orang-orang yang tidak bergabung pada persekutuan tadi. Nah, baru situ banyak yang masuk Islam, dan Rasulullah pun membawa 10.000 pasukan. Dari 1.400 doang menjadi 10.000 pasukan berperang. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.